kemarin ya, Ya. adalah pengunduran diri Ara Sirait. Menurut saya itu juga bagian ya dari penyampaian pesan. Karena jelas kan pesan yang disampaikan oleh Ara Sirait itu pada saat mengundurkan diri dari PDIP ya. Dia mengatakan mundur karena mengikuti Presiden Jokowi. Kenapa kok Presiden dalam posisi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan melakukan cawe-cawe yang tadi ya persepsinya menjadi negatif. Karena kan justru kalau cawe-cawe presiden itu memunculkan sentimen negatif, maka kemudian justru dukungan itu akan menuju pada pasangan Anies Baswedan Muhaimin atau pada Ganjar Mahfud sebetulnya. Karena Jumpa lagi di Ruang Publik bersama DDM. Kali ini saya mengundang Pak Firman Manan, dosen FISIP Unpad, berbincang-bincang biasa urusan politik gitu. Pak Firman, terima kasih atas kehadirannya. Kita ingin mengangkat isu keinginan ya salah satu paslon dan timnya untuk menang satu putaran gitu. Nah, menurut Pak Manan sejauh ini survei-survei Pilpres itu apakah sudah mendekati memang kemungkinan satu putaran atau belum? Ya, kalau kita lihat paling tidak beberapa survei dari lembaga-lembaga survei yang kredibel lah ya. Oke. Memang belum sampai ke 50%. Bahkan ada kecenderungan terjadi stagnansi elektabilitas itu di angka 45%-an. Jadi ya, 45 ke bawah gitu. Ya, karena seingat saya memang betul ada kenaikan cukup signifikan itu pada saat survei-survei dilakukan pasca penetapan pasangan calon. Pada saat itu kalau tidak salah Pak Prabowo masih di angka 30-an persen, mungkin 35%-an. Setelah penetapan karena ada Gibran di sana. Maka kemudian ada kenaikan bahkan sampai 10%. Dan itu sebagian kan menyimpulkan karena Jokowi efek. Ada efek dari endorsement Presiden Jokowi. Nah, tapi kemudian setelah beberapa waktu ya paling tidak sampai saat ini itu kenaikannya memang stagnan di angka 45% maksimal ya kalau kita lihat beberapa lembaga survei itu. Nah, sehingga memang kelihatannya tidak mudah. Apalagi waktu kan kurang dari 1 bulan sebetulnya untuk kemudian pasangan Prabowo Gibran itu bisa memenangkan Pilpres hanya melalui satu putaran. Ditambah lagi kemarin pas debat ketiga rada amburadul gitu ya. Iya, artinya efeknya meskipun tidak masif ya gitu, mungkin di sekitar di pusaran 5-10%, tapi itu mungkin itu yang membuat stuck gitu. Dan sampai setelah debat itu kan Pak Prabowo menyampaikan kekecewaannya, dan setelah itu ternyata Pak Lurah juga ikut cawe-cawe menyampaikan ya kekecewaannya atas debat itu. Apakah ini kita bisa tafsirkan sebagai kepanikan karena belum mencapai satu putaran? Artinya keinginan untuk satu putaran itu ternyata tidak mudah. Tidak mudah untuk direalisasikan. Sehingga ya memang bisa saja apa yang dikatakan Kang Deddy itu terkonfirmasi. Artinya ini kemudian kita melihat ada 2 strategi sekarang. Pertama strategi elektoral. Yang tentu kalau strategi elektoral itu kan berpusat pada figur yang diusung. Artinya pasangan Prabowo Gibran. Tapi tadi seperti juga disampaikan Kang Deddy, ada problem ini justru secara pasangan calon. Malah misalnya dalam debat terakhir ada beberapa kalangan yang menilai ini ada blunder-blunder ya yang dilakukan oleh paslon nomor 2 itu paslon nomor 2 ya, terutama Pak Prabowo.
Sehingga diperlukan penguatan lewat strategi non-elektoral. Yaitu? Nah, inilah yang kita lihat misalnya sebelum debat kemudian Presiden Jokowi melakukan makan malam dengan Pak Prabowo. Setelah debat itu? Sebelum sebelum debat juga. ya. Makan malamnya itu sebelum debat, lalu kemudian juga bertemu kan dengan Ketum Golkar Pak Erlangga dan Ketum PAN Pak Zulhas. Ini kan kalau dari kita bicara strategi kan menyampaikan pesan kepada publik. Kalau selama ini seakan-akan atau ya dalam berbagai kesempatan Pak Presiden itu menyatakan netral, sempat mengundang makan siang ketiga calon presiden, lalu kemudian juga mengatakan mendukung ketiga pasangan calon. Nah, kan tetapi sebelum debat kenapa yang diundang makan itu hanya pasangan dan koalisi dari satu pasangan calon? Meskipun alasannya itu kan menteri. Betul, Gitu. tapi kan kita tetap membacanya ini adalah satu dalam tahapan pemilu. Bahkan kedua, momentumnya sudah kalau tidak salah 1 hari 2 hari sebelum debat. Jadi tentu kita menghubungkannya dengan soal itu. Dan itu dipertegas lagi setelah debat ya, gitu. Menyampaikan kekecewaan lalu gayung bersambut. Ya, menyampaikan kekecewaan dengan mengatakan bahwa ini debatnya tidak substansial dan terkesan saling serang dan serangannya bersifat personal. Padahal sebagian orang juga kemudian menyimpulkan debat itu yang diserang adalah Pak Prabowo. Jadi seakan-akan ini kembali menyampaikan pesan bahwa Presiden kok seperti membela Pak Prabowo. Padahal juga kalau kita yang memang juga sering melihat debat gitu ya, termasuk di luar negeri itu kan sesuatu yang biasa saja. Biasa saja, ya. Hal-hal seperti itu. Tembakan personal juga biasa betul, ya. Gitu. Dan apalagi kalau kita mengacu pada debat 2014 dan 2019. Hal serupa sebetulnya dilakukan juga oleh Presiden Jokowi. Waktu bicara soal tanah, gitu ya, sempat juga bicara soal pelanggaran HAM dan sebagainya. Kalau kita mengacu, ada lagi Kang Deddy yang terakhir itu bahkan baru kemarin ya, adalah pengunduran diri Ara Sirait. Menurut saya itu juga bagian ya dari penyampaian pesan, karena jelas kan pesan yang disampaikan oleh Ara Sirait itu pada saat mengundurkan diri dari PDIP ya, dia mengatakan mundur karena mengikuti Presiden Jokowi. Dan itu tidak bisa dinafikan bahwa ada cawe-cawe juga Pak Presiden. Iya, karena sebelumnya bertemu dengan Presiden. Artinya kan itu sesuatu yang direstui. Dan memperlihatkan juga pesan bahwa Presiden ini betul-betul sudah punya pilihan politik yang berbeda dengan PDIP. Termasuk dalam Pilpres saya pikir. Jadi itu sudah makin tegas sekarang ya. Makin tegas, dan buat saya memang itu bagian dari upaya-upaya untuk kemudian mendongkrak tadi elektabilitas yang harus diakui sampai hari ini baik tadi ya angka-angka lembaga survei paling tidak itu belum mencapai 50% plus 1 sebagai persyaratan pasangan calon itu bisa menang satu putaran. Belum lagi selain 50% plus 1 kan dia harus tersebar di 50% provinsi dengan minimal 20%. 20%. Ya. Dan itu pun belum berhasil. Itu pun belum kelihatannya kalau kita lihat ya beberapa hasil. Oke, makanya kenapa sebelum debat terjadi pertemuan Menteri Perekonomian Erlangga, Pak Zulhas, setelah debat pun kemudian dipanggil lagi kan mereka itu gitu dengan alasan makan siang bersama. Tapi intinya belum 50% nih gimana nih gitu. Jadi pesannya itu supaya mempush lah gitu ya. Agar para partai-partai pendukung itu bergerak cepat gitu. Nah, lalu langkah selanjutnya tadi Pak Jokowi itu kan juga mendorong ya disampaikan di depan netral, tetapi ASN ini makin ini sekarang dalam tanda petik makin menggila gitu ya dukungannya terhadap
salah satu paslon, mulai dari kepala desa, ada bupati, macam-macam itu Pak. Itu mungkin bagian dari kepanikan itu ya Pak. Iya, ini tidak bisa dilepaskan dari sikap dan perilaku politik presiden yang kemudian seakan-akan semakin vulgar menunjukkan dukungan. Bagaimanapun kan posisi presiden itu sebagai pemimpin tertinggi, termasuk dari ASN, ya, termasuk TNI Polri, termasuk juga tentu aparat-aparat di tingkat desa. Nah, komitmen menjaga netralitas ASN, TNI Polri, lalu kemudian termasuk perangkat desa itu kan harus muncul dari pemimpin tertinggi yang di awal-awal itu sempat berkali-kali diungkapkan ya. Presiden mengumpulkan PJ, meminta untuk selalu netral, termasuk ASN, TNI Polri dan sebagainya. Tapi ini kan seakan-akan belakangan, kalau kemudian tesisnya Kang Deddy soal ini kepanikan ini menjadi berubah. Jadi kita tidak lagi banyak mendengar Presiden mengucapkan statement soal netralitas itu, tapi bahkan menunjukkan sinyal-sinyal yang semakin memperlihatkan keberpihakan. Tentu ini berpengaruh saya pikir ya terhadap instrumen negara lah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat lokal. Tentu perlu pembuktian dan tidak mudah sebetulnya ya kalau kita bicara pembuktian, apakah ini institusional atau hanya orang per orang gitu ya. Oknum, tapi jumlahnya banyak, itu kan yang jadi problem. Dan agak susah ya antara tadi jabatan dan persona kan. Betul. Selalu tadi berimpit kan ya. Gitu ya, artinya ketika melihat presiden pun menunjukkan sinyal-sinyal keberpihakan, ya itu kan tentu sinyal itu ditangkap juga oleh instrumen negara yang harusnya juga posisinya netral. Dan itu kan bukan sekedar tadi berbicara netral gitu ya, tapi maksud saya sampai beliau ini, Pak Lurah ini, ketika ada paslon misalnya nomor 3 lah gitu, pergi kemana gitu, setelah itu dia juga datang ke tempat paslon itu datang. Kan luar biasa itu sampai kepanikan itu seperti itu kan ya. Ya, jadi ya memang menarik. Jadi seakan-akan pertarungannya bukan antara misalnya Pak Ganjar Mahfud dan Prabowo dan Gibran, tapi kemudian ada presiden di situ. Dan menurut saya juga justru ya, ini juga justru harus berhati-hati. Jangan-jangan justru itu juga yang ditangkap oleh publik soal kemudian terjadi stagnansi elektabilitas itu. Karena kan justru kalau cawe-cawe presiden itu memunculkan sentimen negatif, maka kemudian justru dukungan itu akan menuju pada pasangan Anies Baswedan Muhaimin atau pada Ganjar Mahfud sebetulnya. Karena yang terbangun kan menjadi sentimen negatif. Kenapa kok presiden dalam posisi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan melakukan cawe-cawe yang tadi ya persepsinya menjadi negatif, mengikuti Ganjar gitu ya, lalu kemudian juga tadi menunjukkan sinyal-sinyal keberpihakan yang semakin vulgar sebetulnya. Jadi bukan tidak mungkin akan semakin sulit justru untuk bisa memenangkan Pilpres dalam satu putaran kalau kemudian menunjukkan sikap tindakan yang justru bisa dipersepsi negatif oleh publik, yang tentu nanti mereka yang akan memilih kan di tanggal 14 Februari. Melihat cawe-cawenya yang begitu semakin kuat, Pak Lurah ini, itu menarik bagaimana nomor 1 dan nomor 3 melakukan langkah-langkah seperti ini, ada musuh bersama gitu loh. Jadi seperti terkondisikan untuk melakukan aliansi strategik gitu, atau minimal aliansi taktis dulu lah. Ini ada musuh bersama gimana.
Dan mungkin salah satu yang diekspresikan untuk membangun aliansi itu dengan tadi melakukan serangan dalam debat gitu dan tidak menyerang ke nomor 3 gitu Pak Anies itu ya. Nah itu mungkin dari situ udah kelihatan bahwa 1-2 ini cukup solid untuk tadi ini kita punya musuh bersama nih. Gimana Pak? Ya, yang pertama menurut saya itu bagian dari strategi atau kontrastrategi terhadap wacana satu putaran. Karena kita tahu juga satu putaran ini kan diwacanakan juga memang ya di publik. Termasuk juga misalnya ada pandangan-pandangan beberapa teman lembaga survei juga melakukan itu gitu ya, bahwa rilis-rilis survei itu bagian juga membangun opini publik, bandwagoning supaya kemudian bisa selesai. Bagian dari tim sukses ya, karena sebagian juga menjadi konsultan. Sebagai konsultan. Nah, jadi karena ada wacana satu putaran, maka kan tentu kepentingan pasangan nomor 1 dan pasangan nomor 3 itu membuat kontra wacana berupa 2 putaran. Artinya dengan mengatakan bahwa mereka akan atau sedang membangun komunikasi untuk kemudian membuka kemungkinan mereka nanti membangun aliansi tadi ya di putaran kedua. Itu kan juga membuka wacana publik bahwa ini akan 2 putaran. Saya pikir counter isu itu ya. Counter isu. Kenapa penting? Pertama secara internal saya pikir. Ini juga kan bagian juga untuk mengkonsolidasikan kembali ya. Karena tentu saja secara psikologis kan pasti ada tekanan-tekanan ketika seakan-akan ini sudah selesai satu putaran. Kerja-kerja politiknya kan bisa menjadi mengendur. Apalagi di situ dikatakan ada cawe-cawe presiden dan sebagainya. Nah, dengan kemudian mengungkapkan ini masih belum selesai, terbuka peluang untuk 2 putaran, maka kan itu akan menguatkan secara internal saya pikir. Yang kedua termasuk juga bagi para pendukung ya di tingkat akar rumput. Jadi upaya membangun jangan sampai juga ada keputusasaan begitu di tingkat akar rumput. Wah, ini sudah selesai satu putaran ya sudahlah. Misalnya tidak usah ikut milih atau kita milih saja yang nomor 2 misalnya seperti itu. Saya pikir itu yang pertama Kang Deddy yang kenapa kemudian itu muncul ya. Yang kedua tentu bagian dari memang upaya untuk merealisasikan itu ya. Siapapun yang nanti maju di putaran kedua dengan asumsi ya, yang maju itu adalah pasangan Prabowo Gibran dan Anies Mohaimin atau Ganjar Mahfud. Siapapun yang maju itu kemudian akan beraliansi dengan asumsi memang ini sudah akan berhadap-hadapan. Karena kalau kita lihat posisi Pak Ganjar Mahfud, yaitu tadi dikatakan Kang Deddy ya, setelah kita menyaksikan debat ketiga itu, positioningnya menjadi lebih jelas. Jadi tidak lagi mencoba menjadi bagian dari incumbent dalam tanda kutip, tapi justru sudah bergeser. Jadi kalau kita membayangkan nanti akan ada putaran kedua, maka ya pertarungannya menjadi real antara pasangan calon yang membawa pesan keberlanjutan, continuity. Yang ini tentu pasangan Prabowo Gibran di satu sisi, dan siapapun yang maju nanti, apakah Anies Mohaimin atau Ganjar Mahfud, itu isu pesannya adalah soal change, soal perubahan. Ya. Nah, itu yang coba dikonsolidasikan sejak awal saya pikir. Kelihatannya pengkondisian aliansi, katakanlah taktis lah sekarang, karena kan mereka tetap berjuang masing-masing dulu. Betul, ya. Nanti setelah putaran kedua baru kan gitu. Nah, ini didorong juga oleh kelompok masyarakat sipil ya. Yang pertama itu mengkritisi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, langkah-langkah yang tidak netral itu dan itu tidak etis menurut mereka. Nah, yang kedua ditambah mungkin karena simpati terhadap paslon-paslon yang diperlakukan tidak adil. Nah, sehingga ada kekuatan lain untuk beraliansi itu, yaitu kekuatan sipil. Kan kekuatan sipil itu sekarang mengambil 2 jalur ya, jalur kultural dan jalur politik.
jalur kulturalnya misalnya dengan komunitas bapak-bapak bangsa yang disebut dengan komunitas Rembang gitu kan, itu Gunawan Muhammad dan kawan-kawan gitu. Nah yang kedua gerakan Nurani Bangsa yang dimotori oleh Ibu Sinta Abdurrahman Wahid gitu. Nah itu gerakan kulturalnya, intinya bagaimana netralitas pemilu, bagaimana pemilu itu jujur, adil kan gitu tuh. Itu kan pesan-pesan moral gitu ya. Nah, tapi ada gerakan politik yang tadi bagaimana memakzulkan, kemudian juga bagaimana menteri-menteri yang ada sekarang itu, terutama menteri yang disebut teknokratis gitu, mengundurkan diri seperti Sri Mulyani dan lain-lain. Bisa nggak dijelasin apa sih yang disebut dengan menteri teknokratis itu, Pak? Ya, artinya menteri teknokratis itu memang yang tidak mewakili kepentingan politik ya. Karena bagaimanapun profesional. Walaupun kita menganut sistem presidensial yang secara sistem menteri-menteri itu merupakan pembantu presiden dan presiden yang punya hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan. Tapi realita politik di Indonesia paling tidak sejak 2004 sistem presidensial itu tapi disertai juga dengan multipartai yang membuat presiden itu juga harus membangun koalisi untuk mensupport supaya pemerintahannya berjalan efektif. Nah problemnya bagaimana supaya efektif? Salah satu caranya menempatkan perwakilan partai di kursi kabinet. Nah ini yang kemudian saya pikir membedakan ada menteri-menteri yang memang ya mungkin juga profesional sebetulnya begitu ya, tetapi dia punya kepentingan politik untuk ikut imamnya lah. Sementara yang ini ya betul-betul memang dipilih menduduki posisi karena profesionalitasnya, karena dia punya kemampuan teknokratis. Jadi mengundurkan diri itu ya tidak logis lah kalau dimintakan kepada mereka yang menjadi menteri pembantu presiden dengan latar belakang atau didorong oleh partai, ya kan? Betul. Nah, yang diharapkan itu adalah justru orang-orang profesional yang tidak berpartai tapi direkrut sebagai menteri seperti Sri Mulyani gitu ya, dan beberapa yang lain ada. Kemungkinannya gimana Pak tuh? Ya, yang pertama problemnya, misalnya kalau kita bandingkan dengan kondisi 97-98. Kita ingat dulu juga menteri-menteri mengundurkan diri itu di kabinet terakhir Pak Soeharto. Tapi siapa yang mengawalinya itu? Menteri. Ya termasuk Pak Ginanjar. Pak Ginanjar lah yang Tanjung, mengundurkan diri ya. Nama itu kemudian mundur. Tapi pada saat itu memang kan sudah terjadi krisis kepercayaan yang luar biasa dari masyarakat terhadap Presiden Soeharto sebetulnya. Nah, kondisi itu sebetulnya terus terang belum terlihat hari ini. Kalau kita katakan masyarakat di level akar rumput sebetulnya. Ini kan yang tadi disampaikan oleh Kang Deddy soal ada gerakan Nurani Bangsa, ada Rembang, ada termasuk juga yang mendorong apakah mungkin ada proses impeachment dan seterusnya itu. Ini kan gerakan-gerakan yang masih di level elit sebetulnya. Tapi belum kemudian masuk di level akar rumput. Nah, salah satu ukurannya adalah tingkat penerimaan terhadap Presiden Jokowi. Kalau kemudian kita mengacu juga kepada hasil-hasil beberapa lembaga survei, itu masih di atas 70%. Nah, jadi kalau dari sisi itu memang belum terlihat begitu ya urgensinya bahwa kemudian misalnya ada menteri yang kemudian mundur karena persoalan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan. Pada akhirnya kan akan seperti itu. Gitu. Yang kedua, memang kalau ini kan isunya soal bagaimana presiden tadi ya, kalau kita kembali kepada isu awal, presiden kemudian sudah masuk terlalu jauh ke dalam urusan politik
yang bahasanya cawe-cawe itu, yang mestinya secara etika dia sebagai kepala negara, kepala pemerintahan tidak melakukan seperti itu. Nah, tetapi memang juga kan ini juga menjadi debatable. Ya. Bahwa betul misalnya sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan ada pelanggaran etik berat dalam proses pencalonan Gibran misalnya. Tapi secara legal formal Gibran ya sekarang maju sebagai calon wakil presiden. Gitu ya. Jadi posisi untuk menyatakan juga ada problem secara etika itu, saya pikir juga belum sepenuhnya bisa diklaim. Gitu ya. Termasuk sebagai alasan misalnya kenapa menteri-menteri itu terutama yang berlatar belakang teknokratis itu untuk kemudian mundur. Jadi memang kalau bagi saya perlu ada kondisi yang lebih real gitu ya, lebih konkret untuk menunjukkan memang ada persoalan di level pemerintahan, baik ya isunya bisa tidak soal kinerja ya, tapi soal politik, soal ketidakpercayaan publik, gitu, soal ada indikasi pelanggaran etika misalnya kan kalau proses impeachment itu juga terjadi kalau kita lihat pasal 7A ya Undang-Undang Dasar 45 kan memang persoalan perbuatan tercela, jadi bukan hanya soal pelanggaran hukum. Nah, tetapi kan proses itu juga belum berjalan ya prosesnya. Gini Pak. Ya. Waktu dulu itu mungkin hampir semuanya kan afiliasinya politik. Ada memang yang profesional kan gitu ya. Nah, mungkin orang-orang atau menteri yang berafiliasi secara politik atau didukung oleh partai politik itu tentu kan dicari popularitas. Ketika momentum ada baru kemudian mengundurkan diri. Tapi barangkali ya untuk kaum teknokratis ini gitu, mungkin bisa saja tidak melihat momentum itu ya kan. Tapi efek psikologis bahwa dia bertanggung jawab gitu ya ke atas gitu ya. Dan secara profesional dia benar-benar harus menunjukkan integritas moralnya. Mungkin saja misalnya tanpa ada momentum dia memilih mundur. Betul. Jadi ada efek kejut psikologis. Betul. Kalau secara pribadi ya itu memang menjadi hak sepenuhnya tadi ya. Tapi kan kembali ini soal menjadi penilaian subjektif dari menteri yang bersangkutan. Ini kita bicara misalnya soal standar etiknya, apakah kemudian bagi mereka ini sudah masuk pada keluar dari standar etik yang mereka gunakan. Dan bahkan kalaupun iya, kan belum tentu juga kemudian mereka mengambil keputusan ekstrim untuk mundur. Jadi ya itu problemnya. Saya memang kalau dorongan eksternalnya itu yang belum momentumnya belum terkondisikan betul. Jadi saya sepakat dengan Kang Deddy. Kalaupun itu diambil memang lebih kepada subjektivitas pribadi. Ya. Dan itu ya kita tidak tahu apa yang dinamikanya hari ini seperti apa. Tapi bahwa momentum Pilpres sekarang ini lebih istimewa daripada sebelum-sebelumnya, terasa ya bahwa ini kelihatannya kita harus menjalani proses Pilpres ini dengan antara harapan dan kekhawatiran gitu Pak, iya kan? Dengan kondisi seperti ini, jadi banyak hal yang mungkin bisa terjadi unpredictable gitu ya, gitu. Nah, apa yang sebetulnya harus dilakukan ya oleh pemerintah sendiri, oleh para elit ini, oleh aktor-aktor partai gitu, oleh kelompok sipil gitu Pak, dalam kondisi seperti ini? Ya, tadi menarik itu yang tadi sudah singgung, ada gerakan-gerakan yang lebih kepada kultural itu ya. Gerakan moral. Gerakan moral, kultural itu ya saya pikir ya memang itu yang harus menjaga. Misalnya sekarang tentu kita fokus bicara pemilu. Pemilu itu berada pada koridor demokrasi. Walaupun kita sudah mendengar ya ada indikasi ketidaknetralan, ada indikasi terjadinya kecurangan-kecurangan, ada indikasi penggunaan bansos misalnya untuk kemudian mempengaruhi. Nah, itu yang harus dilakukan saya pikir gitu ya. Karena kan toh
kita tidak lagi berpikir pemilu ini akan mundur atau ditunda. Tanggal 14 Februari sudah akan the show must go ya, on. the show must go on. Bagaimana memastikan 14 Februari itu pemungutan suara berlangsung secara free and fair election. Nah, itu tugas-tugas menurut saya adalah aktor-aktor politik, gerakan-gerakan yang memang tidak terafiliasi pada pasangan manapun sebetulnya. Jadi ya itu yang penting juga menurut saya gitu ya. Jadi gerakan-gerakan itu bukan kemudian menunjukkan afiliasi pada pasangan calon tertentu atau anti pada pasangan calon yang lain kalau buat saya. Tapi kemudian justru menjaga koridor demokrasinya tetap berlangsung. Ya biarkan saja yang tiga ini toh sudah legal formal mereka bertarung sebagai kontestan. Nah, cuma lapangan permainannya yang harus dibuat rata gitu ya. Bahwa indikasi-indikasi kecurangan itu tidak kemudian terjadi, kalaupun sudah ya tidak perlu dilanjutkan lagi. Dan yang menurut saya salah satu kunci utamanya juga tadi juga sudah disinggung Bang Deddy, ya Presiden kembali kepada posisinya sebagai kepala pemerintahan, kepala negara yang memang dia punya hak politik untuk kemudian mendukung salah satu pasangan calon. Apalagi di sana ada putranya, sudah pasti tidak mungkin lagi. Itu sudah selesai lah ya perdebatannya. Tidak mungkin lagi beliau akan ke mendukung Ganjar misalnya. Tetapi dalam posisi sebagai kepala negara, dia harus bisa menempatkan diri secara proporsional. Jadi netralitas itu dalam konteks sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Sebagai seorang politisi, sebagai seorang ayah, dia punya hak politik. Tapi kelihatannya rada tidak mungkin ya kalau mundur ke netral gitu. Dan semakin sekarang ini makin defensif. Semua pembantu presiden mengatakan sudah benar, itu tidak ada, yakinlah kita netral segala macam. Ya makanya gerakan itu yang harus, gerakan civil society yang perlu itu yang harus mengepung. Jadi artinya ya mungkin saja kan kalau kita mengutip misalnya dulu Aristoteles mengatakan demokrasi itu bukan kemudian membuat orang-orang menjadi baik gitu, tapi bagaimana orang-orang jahat itu tidak kemudian merealisasikan niat-niat jahatnya gitu ya, karena dia di dalam sistem. Karena itu harus dilawan gitu dengan kekuatan yang solid dari masyarakat. Jadi kalaupun ada niat untuk melakukan kecurangan, ada niat untuk tidak netral, ada niat untuk kemudian mengganggu proses, ya karena sudah ada pengawalan dari gerakan-gerakan demokrasi itu, ya mudah-mudahan itu minimalisir. Itulah bincang-bincang saya dengan Firman Manan. Sampai jumpa. Di Pak.